Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kamawigus Udep 01287 01288 SMK Karya Guna Bakti 1. Yang saya hormati para Wakamawigus SMK Karya Guna Bakti 1. Yang saya hormati kakak-kakak pembina, yang kakak banggakan adik-adik peserta didik SMK Karya Guna Bakti 1 yang berbahagia. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan satu agenda yang kakak anggap sangat penting, yakni melaksanakan apel besar, apel luar biasa dalam rangka mengenang hari jadi Pramuka Praja Muda Karana di negara Republik Indonesia yang ke-60. Semoga kegiatan ini akan memberikan budaya positif bagi keluarga besar SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi. Adik-adik Pramuka SMK Karya Guna Bakti 1 yang berbahagia, Praja Muda Karana atau Pramuka adalah salah satu ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan dan harus ada di setiap sekolah, khususnya di sekolah kita. Walaupun keeksistensian kepramukaan di sekolah kita masih dirasakan kurang greget yang saya rasakan, karena itu butuh pembenahan dari berbagai pihak terkait. Harus ada kesamaan visi dan misi agar pramuka di SMK Karya Guna Bakti 1 eskulnya banyak diminati adik-adik peserta didik dan nilai-nilainya bisa diterapkan. 60 tahun sudah karakter pramuka berurat dan berakar dalam tubuh generasi penerus harapan bangsa. Pramuka Praja Muda Karana telah mencetak jiwa-jiwa patriotis, jiwa profesionalis, dan jiwa-jiwa yang unggul dalam bidangnya di tanah air kita tercinta. Karakter yang ditanamkan pramuka itu sangat luar biasa. Ada 10 karakter yang ditanamkan pramuka untuk kita. Pertama, pramuka mengajarkan kita agar generasi penerus bangsa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan dharma inilah pondasi dasar keimanan tertancap kuat dalam jiwa-jiwa seorang pramuka sejati. Senantiasa taat dan patuh pada ajaran agama sesuai kepercayaannya masing-masing, dan menjauhi setiap larangan agama. Kedua, pramuka memberikan pelajaran untuk kita mencintai alam dan kasih sayang sesama manusia. Artinya, anggota pramuka harus menjaga dan merawat alam di lingkungannya masing-masing. Anggota pramuka juga harus kasih sayang sesama, yang berarti seorang pramuka mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Ketiga, pramuka adalah seorang patriotik sejati, seorang yang cinta terhadap bangsa dan tanah airnya. Anak pramuka selalu sopan terhadap yang lebih dewasa, sayang terhadap yang lebih rendah, dan santun terhadap sebaya. Juga bersifat kesatria, yakni berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuatnya. Keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Anak pramuka sikapnya selalu patuh terhadap aturan yang diterapkan, baik di rumah, di lingkungan, maupun peraturan yang diterapkan di sekolah. Jiwa seorang pramuka selalu menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara musyawarah, tidak mementingkan diri sendiri dan tidak egois. Dalam mengemukakan pendapat, sikapnya lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Kelima, rela menolong
dan tabah. Anak pramuka selalu ikhlas, rela dalam menolong sesama, dan tabah dalam menghadapi cobaan yang dialami dalam hidupnya. Keenam, anggota pramuka rajin dalam berbagai hal, rajin dalam melaksanakan tugas-tugasnya, rajin dalam beribadah, rajin dalam berusaha dan bekerja. Anggota pramuka terampil dalam berkreasi, selalu berinovasi dan menemukan sesuatu hal yang baru yang bermanfaat untuk kepentingan bersama, dan selalu gembira dalam berbagai suasana apapun. Ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Anak pramuka bukan tipe pemboros, tapi hemat dan gemar menabung untuk masa depan. Anak pramuka cermat dalam mengatur strategi, baik waktu ataupun pekerjaan, sehingga job seberat apapun yang dipikulnya selalu terselesaikan secara efektif dan efisien. Anak pramuka juga tidak menunjukkan kemewahan dalam hidup, selalu sederhana dalam berpenampilan, bersahaja dalam perbuatan. Kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Anggota pramuka tidak ada kata terlambat. Selalu tepat waktu di sekolah, tepat waktu juga dalam mengerjakan tugas, karena seorang pramuka selalu disiplin dalam menjalankan amanah hidupnya. Sosok seorang pramuka juga berani membela dan menegakkan kebenaran, tidak pengecut menghadapi orang lain selama kita dalam posisi yang benar. Sosok pramuka selalu setia terhadap janji yang sudah diikrarkan dalam Trisatya. 9. Seorang pramuka bertanggung jawab terhadap bertanggung jawab terhadap tugas yang sedang dipikulnya. Jika terjadi permasalahan dalam hidup seorang pramuka, tidak lari dari permasalahannya, tapi tetap bertanggung jawab untuk mencari solusi dan jawaban dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Seorang pramuka figur yang dapat dipercaya, karena pramuka sosok suri tauladan yang jujur dan amanah dalam mengemban tugasnya. 10. Figur pramuka patut dibanggakan karena seorang pramuka suci dalam pikiran, jujur dalam perkataan, dan amanah dalam perbuatan. Adik-adik pramuka yang berbahagia, luar biasa pendidikan yang tertanam dalam dasar dharma pramuka. Tidak salah jika pemerintah mewajibkan setiap siswa-siswi dalam dunia pendidikan untuk masuk dan aktif dalam eskul pramuka. Karena segudang pengetahuan, pengalaman, dan praktek nyata dalam kehidupan ini, itu semua diajarkan dalam eskul pramuka. Banyak pejabat dan pemimpin yang handal juga sukses di Republik ini ternyata background pendidikan dasarnya berawal dari pramuka. Oleh karena itu, saya tekankan dan saya mewajibkan seluruh siswa dan siswi untuk ikut serta aktif dalam ekstrakurikuler pramuka. Semoga nilai-nilai moral yang terkandung dalam pramuka dapat diterapkan dan diamalkan di dalam lingkungan keseharian di sekolah kita. Majukan ekstrakurikuler pramuka, tanamkan nilai-nilai juang pramuka, wujudkan karakter positif dari pramuka di SMK Karya Guna Bakti 1 yang kita cintai. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dia adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell.
Dikenal sebagai pemrakarsa gerakan kepramukaan dunia atau sering kita sebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Ceritanya dimulai pada tanggal 25 Juli 1907. Baden-Powell yang saat itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea. Tujuan awal kegiatan pramuka tersebut adalah untuk mengurangi dampak buruk dari pergaulan remaja pada masa itu. Sehingga remaja pada saat itu diharapkan mampu melakukan rutinitas yang positif, mengabdi pada masyarakat, dan membentuk remaja yang aktif dan kreatif. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys tentang prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Tapi sebetulnya buku tersebut merupakan buku yang diadaptasi dari panduan Baden-Powell terdahulu, yakni Aids to Scouting, yaitu tentang bagaimana para tentara bisa hidup di alam. Peluncuran buku tersebut itu menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak saat itu, kian banyak bermunculan organisasi-organisasi kepramukaan, sehingga gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tetapi juga dikenal di negara-negara lain di dunia. Dan waktu itu awalnya gerakan pramuka hanya didominasi laki-laki. Namun sejak tahun 1912 muncul organisasi pramuka yang bernama Girl Guides, yang didirikan oleh adiknya Baden-Powell, yaitu Agnes Baden-Powell. Organisasi tersebut kemudian dilanjutkan oleh istrinya Baden-Powell, dan sampai sekarang, sehingga pramuka tidak hanya melibatkan laki-laki, akan tetapi juga para perempuan. Kemudian pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan bukunya yang kedua, yaitu Roving to Success atau Menjelajah Menuju Sukses. Buku tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Buku tersebut kian menginspirasi berkembangnya gerakan kepramukaan di dunia saat itu. Pada akhirnya, 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olympia Hall, London, dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara. Di dalam acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World, atau yang kita kenal dengan Bapak Pandu Sedunia. Apakah pramuka Indonesia dimulai pada tahun yang sama? Gerakan Pramuka Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal Pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Netherlands Padvinders Organisasi yang dibentuk oleh Belanda. Kemudian, pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Netherlands Indisch Padvinders Vereniging. Istilah Padvinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Penggunaan istilah Padvindery mendapat larangan dari Belanda, kemudian para tokoh nasional Indonesia mengganti istilah Padvindery dengan Pandu atau kepanduan. Pada tahun yang sama, dibentuklah organisasi kepemudaan Indonesia bernama Javanese Padvinders Organisasi yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara ke-7. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk, baik bernafaskan nasionalis atau keagamaan, seperti Padvinders Muhammadiyah atau Hizbul Watan, National Padvinderij, Syarikat Islam Afdeling Padvinderij, National Islamisch Padvinderij, Indonesia National Padvinderij Organisasi. Untuk mempererat hubungan antar Pandu Indonesia, kemudian dibentuklah Organisasi Persaudaraan Antar Pandu di Indonesia atau PAPI pada tanggal 23 Mei 1928.
Pada tahun 1930, PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI yang dirintis oleh berbagai tokoh organisasi di Indonesia. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Untuk mempererat hubungan antar pandu, BPPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum yang disingkat Perkino dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 yang bertepat di Yogyakarta. Ketika masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah, setelah proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk pembentukan satu wadah organisasi kepanduan di Indonesia. Maka dari itu, diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 yang bertepat di Surakarta, dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan melalui keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada tanggal 1 Februari 1947. Akan tetapi, keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal tahun 60-an, diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi utama, yakni Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO bagi anggota pandu pria, serta PKPI Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan Popindo Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia untuk organisasi pandu wanita. Akhirnya pada tahun 1961 Gerakan Pramuka terlahir. Hal ini pada 1961 dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara serta penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Maka dari itu, tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia. Made in Indonesia, made in Indonesia, made in